Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Winda Priyanti. Hari ini kita akan belajar tentang logika informatika. Jadi di materi hari ini kita akan belajar tentang pengantar logika, proposisi, dan operator logika. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang pengantar logika. Nah, jadi logika sendiri itu asal katanya dari bahasa Yunani yaitu logos. Nah, logika itu nanti kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan mengenai prinsip-prinsip penalaran yang valid sehingga didapatkan kesimpulan yang sah. Jadi kalau dulu logika itu adalah cabang filosofi, kemudian sejak tahun 1800 dipakai di bidang matematika, nah sekarang dipakai di bidang informatika. Jadi kalau logika itu nanti digunakan kalau kita belajar di pemrograman untuk menalarkan algoritmanya, teknik-teknik pemrogramannya. Ya, jadi kalau misal saya punya rumah, jadi logika itu adalah fondasinya. Jadi kalau kita mau rumahnya kokoh berdiri, maka fondasinya harus kuat dulu. Jadi kalau kita ingin nanti jago programnya, maka logikanya yang harus dikuatkan. Oke, sekarang kita masuk ke proposisi. Nah, jadi proposisi itu kalimat yang nanti nilai kebenarannya itu bisa ditentukan jelas-jelas benarnya atau jelas salahnya. Jadi kalimatnya tidak berdasarkan pendapatnya satu orang atau sebagian orang. Ya, jadi kalimat itu mau disampaikan ke masyarakat yang manapun, nilai kebenarannya tidak berubah. Ya, tetap benar atau tetap salah seperti itu. Ya, jadi contohnya buah mangga rasanya pahit. Nah, ini sebuah kalimat. Buah mangga rasanya pahit, jadi bisa saja ini berbeda pendapatnya. Jadi ini bukan proposisi. Kemudian saya punya kalimat 30 ditambah 5 sama dengan 35. Nah, ini mau disampaikan ke masyarakat yang manapun, ini pastilah menjawab ini nilainya benar. 30 tambah 35 pasti nilainya 35. Nah, ini berarti adalah proposisi yang bernilai benar. Kemudian contoh yang ketiga, saya punya di manakah lokasi rumah sakit umum daerah Haji Bu Yasin. Nah, ini tidak tahu ini benar apa salah karena ini merupakan kalimat pertanyaan. Jadi ini bukanlah proposisi. Ya, seperti itu. Nah, oke, contoh selanjutnya saya punya 30 dikali 5 sama dengan 200. Nah, ini kita tahu 30 dikali 5 itu adalah nilainya 150. Berarti kalimat yang 30 kali 5 sama dengan 200, ini berarti adalah kalimat yang salah. Karena sudah tahu nilai kebenarannya itu salah, maka ini merupakan proposisi. Kemudian saya punya kalimat biru adalah warna yang menenangkan. Nah, ini bagi sebagian orang memang benar, tapi bagi sebagian orang lagi ini adalah kalimat yang salah. Maka karena kalimat ini punya dua nilai kebenaran, bisa benar bisa salah, maka ini bukanlah proposisi. Ya, yang selanjutnya saya punya 5 kurang dari 3. Ya, kita tahu nilai 5 itu harusnya lebih besar dari 3. Berarti ini nilai kebenarannya salah. Berarti ini merupakan proposisi. Kemudian saya punya kalimat jarak antara Anyer dan Jakarta adalah jauh. Nah, padahal jauh atau dekat itu relatif, berarti tidak bisa ditentukan benar salahnya. Maka ini bukanlah proposisi. Jadi tadi saya sudah punya atau sudah saya contohkan 7 kalimat dan sudah ditentukan juga apakah itu dia bukan proposisi atau dia proposisi. Kemudian kalau kalimat itu proposisi harus kita tentukan nilainya benar atau salah seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke operator logika. Jadi nanti di mata kuliah ini kita punya operator logika. Kalau ada tanda strip atau tanda seperti cacing ini atau tanda ini nanti adalah untuk tanda negasi. Ya, negasi. Jadi nanti kalimatnya tidak P. Jadi kalimatnya bisa diubah jadi kata bukan atau kalimat lainnya yang penting lawannya. Ya. Kemudian ada lambang seperti ini adalah nanti lambang konjungsi atau nanti kata penghubungnya adalah dan. Jadi kalau ada dua proposisi jadinya nanti bacanya fi dan ki. Kemudian ini lambang terbalik seperti huruf fi
Ini adalah lambangnya untuk disjungsi atau pakai kata hubungnya adalah atau. Jadi nanti kalimatnya jadi pi atau ki. Nah, lambang panah ini lambang panah ini bisa juga garisnya satu. Ini adalah untuk implikasi. Nah, nanti bikin kalimatnya adalah jika P maka Q. Terus kalau tanda mata arah panahnya ini ada dua-duanya kiri kanan, ini adalah implikasi atau jika hanya jika. Jadi nanti kalimatnya jadi P jika dan hanya jika Q seperti itu. Ya, jadi nanti dilihat yang simbolnya ya, simbolnya seperti ini. Tadi kalau pakai simbol strip atau tanda yang seperti cacing ini, nanti ini adalah bacanya negasi. Kalau yang ini konjungsi, kata hubungnya dan. Kalau tanda seperti ini nanti adalah disjungsi atau tanda panah. Arah mata panahnya cuma satu itu implikasi jika P maka Q. Kalau arah mata panahnya dua kiri kanan ini adalah biimplikasi yaitu jika dan hanya jika. Oke, ini contohnya. Kalau saya punya kalimat Ata tidak bersekolah, maka dia pergi ke rumah nenek. Nah, kata hubung di sini adalah maka. Berarti di sini saya punya dua preposisi. Jadi yang pertama dilakukan adalah memisalkan. Saya misalkan P-nya adalah Ata bersekolah. I-nya Ata pergi ke rumah nenek. Nah, kalau di kalimat ini kan ada kata tidaknya. Berarti nanti P-nya jadi negasi. Jadi negasi P, kemudian ada makanya, berarti ada tanda panah, ini jadi Q. Jadi kalau misalnya saya misalkan P-nya Ata bersekolah, jadi dia jadi negasi P. Tapi kalau misalnya P-nya adalah Ata tidak bersekolah, maka di sini cukup P, bukan negasi seperti itu. Jadi tergantung pemisalan yang kita bikin. Oke, contoh kedua. Ita atau Ata mendapatkan beasiswa. Di sini kata hubungnya adalah atau. Berarti kalimat pertamanya Ita mendapatkan beasiswa. Yang preposisi keduanya Ata mendapatkan beasiswa. Jadi kalimatnya jadi P atau Q. Karena di sini atau berarti di sini adalah disjungsi. Contoh ketiga. P-nya saya punya 1 tambah 1 sama dengan 3. Q-nya 1 tahun sama dengan 12. Disuruh menentukan konjungsi, disjungsi, negasi, serta nilai kebenarannya. Nah, kalau yang dari P-nya sendiri, 1 tambah 1 sama dengan 3, berarti nilainya adalah salah. Karena harusnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian untuk yang Q-nya, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Maka yang ini berarti nilai kebenarannya adalah benar. Sekarang kita bikin kalimat konjungsinya. Karena konjungsi itu pakai dan, maka kalimatnya jadi 1 tambah 1 sama dengan 3 dan 1 tahun sama dengan 12 bulan. Yang ini tadi nilai kebenarannya salah, yang ini nilainya benar. Karena dan, salah dan benar jadinya salah. Kemudian disjungsi, kalimat ininya penghubungnya jadi atau. 1 tambah 1 sama dengan 3 atau 1 tahun sama dengan 12 bulan. Yang ini nilai kebenarannya salah, yang ini benar, salah atau benar jadinya benar. Kemudian negasi dari P bisa dituliskan 1 tambah 1 tidak sama dengan 3. Atau bisa juga ditulis tidak benar bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3. Yang penting menyatakan kebalikan dari preposisi yang ini. Jadi tidak saklek jawabannya seperti ini. Nah, karena tadi 1 tambah 1 sama dengan 3 nilainya salah, maka negasinya nilainya adalah benar. Kemudian negasi dari Q bisa ditulis 1 tahun tidak sama dengan 12 bulan. Karena nilai dari Q-nya benar, maka negasinya haruslah salah. Jadi kalimat yang dibikin harus bernilai salah. Jadi bisa juga saya bikin kalimat negasi Q-nya adalah 1 tahun sama dengan 13 bulan. Itu juga boleh. Yang penting nilai kebenarannya jadi salah. Oke, untuk contoh selanjutnya. Kalau saya punya P-nya 1 tambah 1 sama dengan 3, Q-nya 1 tahun sama dengan 12 bulan, L-nya Tugu Pahlawan terletak di Surabaya, kalau disuruh nyatakan proposisi dari simbolik P atau Q dan negasi R, maka kata-katanya adalah 1 tambah 1 sama dengan 3 atau
1 tahun sama dengan 12 bulan, dan Tugu Pahlawan tidak terletak di Surabaya karena negasi ya. Kemudian kita evaluasi nih nilai kebenarannya. 1 tambah 1 sama dengan 3 nilainya salah. Ini ataunya ditulis ya. 1 tahun sama dengan 12 bulan nilainya benar. Kemudian dan Tugu Pahlawan tidak terletak di Surabaya nilai kebenarannya salah. Ini tadi salah atau benar, nilainya benar. Kemudian jadi benar dan salah, nilainya adalah salah. Seperti itu. Jadi tadi kita sudah belajar contoh ya, ketika ada kalimat disuruh bikin ekspresi logikanya. Yang ini ada pemisalannya sudah disuruh bikin kalimatnya. Ya, contoh yang 4 juga sudah ada pemisalannya disuruh bikin kalimat dari simboliknya seperti itu. Nah, ini kan berupa kalimat ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai tabel kebenaran seperti itu. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.